'Cause we'll be on a tiger. Cause we'll be on a tiger. Halo Raya. Hello Raya. Raya belum kasih tau Kak Cika lo mau belajar apa. Marilah Kak Cika di briefing dulu gimana ini. Apa kabar ya? Apa kabarnya? Lagi connecting audio. Oke, Kak Cika tunggu dulu kalau gitu. Sampai Raya ada suaranya. Gimana Kak suara Raya? Oh, ya, Raya kalau mau sambil share screen langsung aja ya, share screen ya. Nah, ini masih loading, ayo. Masih loading ya. Kak, kedengar. Ya, dah. Sekarang ada suaranya. Gimana ya? Belajar apakah kita hari Ya, ini? Kak. Gimana? Di sekolah sih udah nyampe Python, Kak. Asik. Oke, terus gimana? Kak Cika sekarang suruh ngajarin Raya apa? Ih, ngelag Raya. Raya menghilang dan mengelag. Jadi kan buat Oke. informatika kan mau ada informatika mau ada penilaian akhir semester gitu. Mm. Terus? Halo? Nah, terus Mm. eh, katanya nggak harus hafalin coding, tapi harus tahu kayak sama kayak harus ngerti jalannya codingnya itu gimana. Mm. Terus? Jadi aku tuh cuman problemnya Problemnya di... di kasus tuh nggak bisa codingnya, Kak. Gimana ya? Putus-putus gimana? Problemnya Raya di mana? Ah, Raya putus. Muncul lagi. Oke, ya Raya, oke.
Nah, dia datang lagi. Hore, hore. Gimana, Raya? Nah, Nah, sekarang udah. kayaknya aman nih sekarang kayaknya. Iya, Ini udah nggak lagi nih sekarang. Oke, gimana iya. tadi? Jadi kan informatika kan mau ada PAS kan Kak, yang penilaian akhir semester itu. Mm-mm. Nah, terus katanya itu disuruh, dia bilang katanya gurunya bilang nggak usah hafalin coding, tapi harus tahu, misalnya dikasih output, terus kayak inputnya itu codingannya kayak apa gitu. Terus harus kayak tahu sintaks-sintaks penulisannya sama alur dari codingnya itu. Jadi misalnya kayak misalnya bikin kolom gitu, kenapa dia row-nya begini karena codingannya begini gitu loh Kak. Jadi analisis dari coding. Oke. Nah, Raya udah punya contohnya belum? Soalnya Kak Cika yang cariin contoh nih. Maksudnya kita latihan soal berarti. Boleh deh Kak, Gitu mau? boleh Kak. Tunggu-tunggu ya. Nah, Ya. salah satu ya Kak Cika share dulu. Salah satu dari yang mana ya, mana ya, mana ya. Itu kita kesini dulu. Nah, ini Kak Cika tuh latihan yang kayak gitu. Jadi gini, kayak Kak Cika nggak tahu nanti ujiannya tertulis apa ngoding apa gimana kira-kira. Saya tulis Kak. Oh, Bentar ya, ada dua sih sebenarnya. Tapi kan kita pakai Python kan ya? Iya, Oke. Nah, Python juga sebenarnya sama gurunya cuma nyalin-nyalin doang sih Kak dari ini gurunya. sumpah. Iya, Eh, makanya. Ntar dulu ya. Nah, sebenarnya sih ini ada sih, tapi ini kayaknya sih, oh, Kak Cika, ini salah satu contoh sih. Ntar dulu, Kak Cika pikir dulu. Ini agak-agak terlalu tehi banget gitu ya. Nah, kalau gitu, kalau ada contoh, nah Kak Cika perlu tahu nih, yang dipelajari sama Raya tuh udah sampai mana variabel gitu udah beres ya? List, function, kalau looping yang gitu Function tuh. itu yang dev itu kan Kak. Oh, Udah. Tapi ya itu Kak cuma nyalin dari gurunya doang. hmm, sebenarnya kalau ada contoh lebih bagus sih. Ini tuh, ini kan sebenarnya kayak gini ya. Eh, ini ada salah satu contoh sih. Ini contoh yang misalnya dia ngasih soal, terus kita suruh bikin codingnya gitu, gitu. Oh ya, jadi saya gini, dia bilang buat function, bikin array, ada kata-kata gitu ya, terus dijadiin kalimat gitu. Kayak misalnya kita punya array, terus dijadiin hello world, this is great, cuman gitu aja, cuman nambahin spasi gitu. Terus jadi artinya kita tuh harus baca array, baca list, udah gitu digabungin jadi satu kata-kata gitu. Nah, Raya kalau kayak gini bisa nggak kira-kira? Kayak gini, saya kasih bilang nih ya kan, dia kan kasih words nih. Udah gitu, berarti kan wordsnya ini contoh ya Raya. Berarti contohnya, nah yang Kak Cika pengen tunjukin ke Raya kan makanya kalau misalnya cuman nganalisis tulisan sih oke lah ya. Cuman kalau di real coding tuh, kita tuh dikasih tes gitu ya, jadi inputnya tuh dikasih banyak, jadi test case. Ya kalau misalnya kita udah ngoding, di compile, itu belum tentu selamat. Karena dia pasti ngetes pakai set set data yang lain. Coba ya kita coba ini aja dulu ya, nanti Raya boleh boleh boleh. Boleh Kak. Contoh ya, misalnya gini, ya udah kita kan berarti dikasih wordsnya kan bentuknya list gini kan. Dia bilang katanya nih, kamu akan dikasih words, isinya adalah list yang ada kalimat. Tolong bikin return suatu kalimat gitu. Nah, berarti kan Kak Cika harus punya misalnya jadi kalimat ya, sentence gitu ya. Sentence itu Kak Cika bikin kosong kan. Nah, nanti ini Kak Cika bilang misalnya return sentence gitu ya. Nah, berarti dari sini kan dari words ini, berarti kan gini aja tinggal for w in words gitu ya. Sentence sama dengan ini bisa nggak ya? Jadi Kak Cika tuh nambahin gini. Mau nggak ya kalau string gini? Coba kita coba lah ya. Ini mau Kak Cika coba tes berhasil atau enggak. Lihat, liatin.
kalau tes gini tuh suka gini. Kalau di kayak gini misalnya, dia akan ngetes pakai satu. Nih, lolos nih kalau kosong kamu berhasil, tapi yang lain nggak berhasil katanya. Kayak misalnya ada hello, harusnya hello kita kok keluarnya cuman kosong aja. Berarti ini Kak Cika belum bener nih gitu ya. Berarti kan ini harusnya sentence tambah W, Kak Cika salah gitu. Coba ya sekarang kita tes lagi. Nah, lihat. Sekarang salahnya apa? Ya, dia bilang, kok lu eh oke sih semuanya benar gitu ya. Cuman ini yang pas cuman dua. Kalau kosong dia berhasil. Kalau ada satu kata dia berhasil. Nah yang bikin salah tuh Kak Cika nggak ngasih spasi. Jadi mestinya di sini Kak Cika tambah gini gitu. Supaya nanti pas dites dia hasilnya masih salah loh. Hello world. Oh oke. Oke, berarti kalau gitu, nah gimana caranya supaya di belakangnya nggak usah ada. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau menurut Kak Cika berarti nggak tahu Kak Cika gurunya Raya bakal sedetail apa. Tapi berarti kita harus pay attention tuh detail. Kayak misalnya, oke kalau baris, kolom, kenapa kolomnya gini, bagian mana. Nah, kalau di level yang ini kan dia emang sangat detail ya. Dia bilang, misalnya gue bilang hello world, jangan sampai ada belakangnya gitu. Nah, ini gimana caranya kita nambahin sentence tapi nggak usah ada, oh gini aja kalau gitu. Bentar. Kalau misalnya dia bukan kata-kata terakhir ya. Nah, jadi gini, kalau di Python kan bisa gini ya, ya. Jadi semua W yang ada di dalam words. Jadi ketika tuh sentence-nya tadinya kosong. Untuk setiap kata, ketika tambahin ke sentence. Jadi tambahin ke sentence gitu. Nah, tapi ketika tambahin spasi. Problemnya, oke, berarti ketika nambahin gini deh. Ini ngakalin aja ya. Kak Cika nggak mau yang terakhir nggak mau. Tapi berarti kalau terakhir nggak mau, Kak Cika harus ngitung panjangnya. N sama dengan length words. Kalau gitu for i, ya kalau gitu ganti. Berarti jangan gini. For i in range length n, berarti tambah gini n min 1. Oke, udah gitu. Kalau udah sentence, kita tambahin yang terakhir. Words and ini ngakalin aja sih, Mbak ya. Perlu Kak jelasin ya. Contoh aja nih Raya. Nah, gini. Ini kenapa? Karena gini. Nggak ada titik dua. Oke, tes. Tambah ngamuk. Word and words. Index out of range. Oh, N min 2 berarti. Ini min 1. Sorry. Tes. Tambah ngamuk. N min 1 nggak dapet gitu. Taruh. Hold on. Ini Kak gini dulu. Nah, kalau misalnya macet ya, berarti kita coba print aja dulu. Print. Dia salah apanya sih? N-nya 1, N-nya 2. Equal hello. Oke, ini 2, ini 3. W is not defined. Oh iya, ini plus. Oh, oke, words ini adalah I. Oke, ini masih marah. Enggak. Tunggu. Sabar dulu. Kok nggak ada ininya? Tes. Masih merah. Nah, tes 1 nih. Harusnya hello world. Padahal Kak Cika udah tambahin sentence dikosongin. N-nya udah bener. Words I. I in range N-nya berapa? Misalnya 3 ya. Oh, oke. Ya udah nggak gitu. Kita cari jalan lain. Ya. Contohnya misalnya yang tadi. Tapi gimana caranya ngilangin yang terakhir? Oke, gini aja. Nanti kita tahu. Jadi for wait in words kayak tadi ya, sentence itu adalah sentence ditambah w ditambah. Nah, tapi Kak Cika mau cari gini, how to remove trailing space in a string Python.
Nah, gini coba ya. Nah, pakai L-strip aja lah, coba ya. Gini. Oke, biar semoga Raya nggak pusing. Ini gini, terus Kak tambahin L-strip. Oh, gini dia mau nggak ya? Semoga kita lihat ya, tes dulu. Tes 1. Hello, Sudiko. Si satu ini tetap ada ya? Gimana caranya ngilangin ekornya sih? Tunggu. Trim airstrip kali ya? Coba pakai airstrip. Oh, itu R itu right ya. Nah, gini. Jadi kayak gini, kayak kalau sebenarnya gitu ya di coding tuh dia kasih banyak tes. Jadi misalnya oke pas 5 dia tuh ngetesnya pakai cara ini. Ini tuh tesnya dia. Jadi misalnya hello world harus hello world, hello amazing harus hello amazing. Kalau this is a really long sentence harus gini gitu ya. Kalau kosong harus bener juga. Jadi dia tuh ngasih beberapa tes. Nah kalau kita running kan kayak bener gitu ya. Kayak oh udah bener kok gitu. Padahal dia nggak mau ada trailingnya. Nah itu kita harus cari jalan supaya dia berhasil. Oke ntar ya Kak Cika. Udah nih tes berhasil hijau semua ya. Oke sekarang attempt. Pada saat attempt dia tuh kasih ujian lagi tuh. Dia ngetes 105 kasus lagi gitu. Kalau misalnya benar, berarti coding kita benar untuk semua test case yang dia kasih. Terus kita submit. Nah, yang Kak Cika mau tunjukin ke Raya tuh ini. Jadi Raya tuh sebenarnya prinsipnya harus em, apa ya? eh tahu apa namanya prinsip-prinsip codingnya, terus bagian mana yang ngapain kan. Nah, si latihan yang ini itu tuh bagusnya dia tuh ngasih kita contoh ya. Orang lain ngerjainnya gimana? Nah, kalau di Python tuh ada join sebenarnya. Jadi kalau Kak Cika tuh padahal daripada tadi ya panjang-panjang, tinggal return aja. Ini words-nya. Itu tinggal kita kasih spasi digabung sama words berikutnya. Cuman gini satu baris. Jadi ini kayak gini gitu. Ada juga yang begini gitu ya, kayak old school. Jadi dia pakai oh ngecek dulu i-nya 0. Panjang katanya berapa? Stringnya kasih 0. Selama i-nya masih lebih kecil dari panjangnya, maka hurufnya ditambahin words kesekian. Tapi kalau misalnya dia udah sama panjangnya jangan dikasih spasi. I-nya ditambahin, udah gitu looping lagi. Gitu. Ada yang caranya gitu ya. Nah, Ah, iya Kak. oke kan maksudnya ini tuh sebenarnya bagus gitu loh untuk disiplin gitu yang gitu-gitu. Nah, yang Kak Cika bingung tuh eh apa namanya? Kalau misalnya atau gini ya Kak Cika kasih soalnya. Oh, Kak Cika tahu. No, kita punya dia. Kak Cika bikinin soal aja buat Raya. Gimana ya? Soalnya biasanya kayak gimana di sekolah? Eh, Aku nggak pernah dikasih soal Kak. ya Cuma udah. disuruh bikin, pernah sih waktu itu suruh bikin input dari output gitu. Tapi aku tuh kayak nggak masuk otak aja gitu loh Kak kalau coding. Jangan kayak gitu, Raya tuh pinter. Ntar itu belum ketemu aja inputnya. Ntar ya, ketika nyuruh si ini dulu. Create Python problem. Ya. Oh ya Kak, aku juga mau nanya. Jadi aku Boleh, kan ada disuruh bikin kayak project itu, sebenarnya nggak project sih kayak tugas gitu, tapi dia kayak nggak ada masalah ngeran gitu. Aku boleh kirim ke Kakak nggak? boleh. Kirim dong. Oke, mau kirim bentar ya Kak. Ya, sambil ngirim Kak Cika bikin soal. Ya. Python problems. Oh, oke. 5 lah ya. Python problems will be analyzed. Wah, jago banget dia. Oke.
Kamu mah mending susah-susah tuh. Jangan kayak gini banget. Oke, Raya udah kirim. Udah Kak? Oke, drawing app. Kak Cika udah download. Ntar Kak Cika buka dulu ya, sabar. Berarti Kak Cika mau buka. Astaga silau kali. Apa-apa lah ya. Coba kita buka dulu file. Kita coba buka yang dari Raya mana? Sabar. Nih. Oke, kita coba run dulu ya. Python. Oh sepi. Oh emang belum keluar ya hasilnya ya? Iya Kak, jadi tuh dia kayak nggak mau di run. Jadi di run itu sebenarnya kan jadi dibikin kayak aplikasi gambar gitu, jadi bisa kayak dipilih-pilih Muncul barusan pennya tapi dia gitu kan Kak. terus dia quit. Oke. Alright, tenang. Nah, Kak Cika tuh, hold on. Ini perlu nggak sih? Dia pingsan kayaknya. Sebenarnya masalah coding di sekolah tuh karena kayak cuma suruh nyalin doang sih Kak. Nggak diajarin itu ya, prinsip-prinsipnya ya. Nggak detail gitu loh Kak awalnya. Terus kalau udah gitu ntar dia cuma nanya kayak ini maksudnya gimana gitu. Itu Ya kayak itu nggak jelas. berarti gara-gara itu, jadi ini sebenarnya keluar ininya ya. Jadi itu menurut Kak Cika problemnya bukan Raya nggak bisa ngerti deliverynya dari sekolah yang kurang. Nah ini kalau kata Kak Cika sih root itu ini berarti boleh sih. Ntar lo di Kak Cika juga kemarin bikin ini kok UI. Ntar gimana sih caranya bilang itu? Nih ya title geometri tuh gini aja kali ya. Coba ya. Boleh kan Kak Cika rubah ya? Boleh Kak. Itu kayaknya dia nggak usah seribet itu deh si geometrinya. Kak Cika giniin aja deh. Root geometri. Kan title sebenarnya root itu kan si window-nya kan ya. Nah ini dia bilang root web geometri. Kak Cika biasanya nggak pakai geometri WM ini. Coba ya kalau gini dia ngamuk nggak? Masih bisa nggak? Bisa kan tuh ya? Hmm. Iya masih Jadi bisa. dia nggak force close. Coba sekarang image generatornya Kak Cika tambahin. Oh, I see. Image generatornya berarti frame canvas per frame parent. Lalu kita bikin parent, save parent. Ini masukin berarti canvas tombol sama warna masuk ke. Nah, Raya udah ngerti belum ini tuh ngapain sebenarnya? Jujur enggak sih Kak? Emang gila sih ini apaan panjang-panjang banget. Ini Kak Cika jelasin dulu ya sebenarnya. Iya. Aduh, mana yang kemarin Kak Cika sederhana ya. Ini Kak Cika bikin. Nah, oke. Kak Cika bikin ini dulu ya. Kak Cika tunjukin ini dulu biar saya ngerti. Kak
Kak bikin sederhana banget deh. Pom bensin doang. Terus nggak sebagus yang nggak tahu lah, pokoknya kita tuh sama-sama kalau di Python tuh kita sama-sama pakai TK Inter pasti. Nah, TK Inter itu gini, prinsipnya tuh cuman gini ya, kita tuh punya main loop ya, di mana dia ngeloop aja. Kenapa ada main loop? Karena sebenarnya si jendela ini tuh kan nungguin kan. Maksudnya lu input dong sesuatu, pencet lah sesuatu gitu kan. Makanya dia Iya, nungguin gitu. Ada button yang dipencet nggak apa gitu kan. Kadang-kadang kan kalau misalnya Raya ngoding yang Python biasa kan misalnya yang enter apa itu kan kita ngetik ya, misalnya masukin iya, satu bilangan gitu ya udah masukin terus gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan GUI kan, bukan event driven gitu. Ini event driven. Nah harus ada itu. Nah yang konsep penting yang Raya harus bayangin itu tuh sebenarnya simple gitu. Ini tuh window gede ini itu tuh namanya adalah kontainer utama. Kontainer itu kalau Raya bayangin tuh kayak baki. Jadi kalau saya Raya punya punya mau nyuguhin tamu gitu kan, mau itu kan bawa bawa baki. Nah si ini tuh root ya, root container tuh berarti si Windows ini, makanya si root itu biasanya suka dikasih title kan di sini. iya, Nah punya Raya tuh ada frame-framenya ya. Nah frame itu kayak misalnya mungkin Raya pengen di sini tuh ada tombol buat milih apa, di sini ada misalnya ada radio button untuk milih apa, di sini misalnya ada apa. Kak Cika di sini nggak ada frame lain ya, jadi cuma ada satu kontainer. Cuman kadang-kadang kita bikin frame-frame ini tuh biar mengelompokkan, misalnya yang ini tuh bagian, misalnya apa ya, Raya bikin menu gitu ya, pemesanan menu, misalnya ini kok form jadi gitu. Eh, Misalnya yang ini bagian, oke milih makanannya, di sini misalnya jumlahnya berapa gitu ya. Ini tapi form ini tuh bentuknya, sorry bukan form dong, frame ya, sorry kasih ngaco deh. Eh, jadi si frame ini tuh ada di atas kontainer yang satunya lagi, makanya nanti Raya pasti bilang pasti lihat ada frame masukin kontainer gitu ya. Jadi si frame itu kayak Raya punya baki, terus Raya punya piring, piring yang satu isinya kue, piring yang satu isinya kacang, piring yang satu tatakan gelas, di atas tatakan gelas ada ada gelas gitu atau cangkir. Ya, misalnya oke di sini ada di sini ada frame lagi gitu, boleh gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa ngatur. Yang satu di kiri, yang satu di kanan, yang satu rata kanan, yang satu rata kiri gitu. Prinsipnya gitu aja gitu. Nah, si barang-barang yang Raya masukin ke sini itu namanya komponen. Jadi, si komponen ini itu selalu harus dimasukin ke dalam kontainer. Nah, terserah. Misalnya ada satu komponen nih, ada button. Buttonnya mau dimasukin kontainer utama apa mau dimasukin ke frame yang mana? Sama kayak misalnya Raya punya kue, mau ditaruh di tatakan gelas, apa mau ditaruh di piring, apa mau ditaruh aja di bakinya gitu. Nah kalau yang Kak Cika buat ini, Kak Cika punya kue sama kopi, kagak dikasih kontainer lagi. Jadi semuanya Kak Cika taruh di baki, kopinya di baki, nggak pakai gelas, piring apa kuehnya di situ, permen di situ, segala macam di situ gitu di dalam. Jadi sebenarnya nggak boleh, cuma kalau sederhana sih boleh aja gitu. Prinsipnya gitu ya. Jadi ada kontainer sama ada komponen. Nah, ini tuh terus udah ya, prinsipnya itu. Jadi eh, kalau saya kita bikin jiwa yang kayak yang punyanya Raya, itu kita harus define dulu pengen punya siapa aja, ada apa aja komponennya. Misalnya, oke pengen ada button. Nah, ini kan kalau kayak Kak Cika gini kan, Kak Cika bisa milih, sorry. Jadi itu ya prinsipnya. Kita harus tahu dulu komponennya. Saya pilih, mau solar, terus mau beli per rupiah gitu. Terus ketika submit, terus nanti dia bilang, beli solar secara per rupiah gitu ya. Dia ngeprint gitu. Ini sederhana aja banget. Nah, secara prinsip itu tuh di sini Raya. Jadi di awal tuh kita, nih yang paling penting itu adalah kita tuh ngedefine ini dulu. Ngedefine ini tuh, ini kontainer utama. Udah tuh, terus Kak Cika nanti kalau udah punya kontainer, tinggal bilang, oke, sekarang saya pengen punya, ini kenapa sih geser-geser ya. Terus Kak Cika harus bilang komponennya ada siapa aja. Yang di Kak Cika punya drop down list nih, sama ada button. Terus Kak Cika punya label untuk menampilkan yang dibaca dari option. Jadi Kak Cika bilang, ya lu milih apa, tampilinnya di label. Sama ada tabel tanggal lah, gitu-gituan lah.
Nah, yang itu ya berarti kan Raya kebayangkan, oke sekarang gue udah punya layout, udah punya komponen. Kalau misalnya Raya eh, nggak nggak nambahin apa-apa lagi, ya udah cuman gitu aja dia nggak ngapa-ngapain. Nah, bagian yang penting lagi adalah ini Raya komen. Komen ini adalah yang akan memberikan respon gitu. Sebenarnya drop drop ini juga ini ya dia memberikan respon gitu kayak misalnya kalau diklik dia akan baca list bensin ada apa aja, oh ada solar apa-apa gitu ya. Terus order tuh bisa pilih per liter atau per rupiah gitu ya. Dia itu kita setup juga gitu. Tapi yang terpenting adalah kayak kalau kita punya button, pas kita pencet dia harus ngejalanin apa? Oh, ngitung harga, oh apa nge-clear formnya gitu. Nah, di Raya tuh fungsinya banyak banget ya. Nih, ya lihat di Kacika kan sederhana ya. Fungsinya cuma ada 2 gitu. Cuman clear ngebersihin gitu ya. Jadi semuanya dibersih-bersihin total 0 udah gitu. Yang diklik balik lagi ke awal, terus labelnya bersih lagi. Terus ngitung harga. Jadi nanti Kak Cika ngitung. Sebenarnya ini belum ngitung sih, bohong. Ini cuma ngeprint sebenarnya, tapi ini kan belum selesai gitu. Nah, yang punya Raya itu lihatlah. Dia dalam bentuk kelas ya. Jadi sebenarnya Raya sebenarnya belum diajarin OOP, tapi sama gurunya udah diajarin OOP. Sementara yang Kak Cika tuh nggak OOP karena memang sederhana aja gitu. Karena kalau pakai konsep OOP tuh jadi harus belajar OOP dulu panjang, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, yang Raya anggap aja ini biarin lah gue ikut aja pakai kelas namanya image generator. Nah, si kelas ini lihat deh, ya dia punya frame-nya ini nanti itu bakalan naik di astaga liatin fungsinya gimana yang nggak botak kecil juga botak akan masuk ke sini ke si geometri ini nih si root ini masuk ke root. Oke Kak Cika trace dulu ya. Oke dia pokoknya oke dia punya parent punya size bla bla segala macem dia bikin buat tempat menggambar kayaknya dia bikin ini deh apa namanya ya bikin kayak Windows buat menggambar ya terus dia bisa milih Iya, Kak. oh Kalau menggambar. punya temen sih bisa dicoret-coret terus bisa kayak keluar bentuk-bentuk gitu. Oke. Nah, berarti kan dia ada yang ngaco. Self transparan udah, ini udah. Tapi dia pada saat ngeran tuh nggak mau. Tapi dia nggak ngamuk, nggak tahu kenapa nggak ngamuk, kamu bisa. Coba ya, coba kasih keran lagi, coba ya. Jadi, coba ya, Python 3 download. Oh gini sih, loads, kayak kan dia ngamuk gara-gara image generatornya. Dia force close kenapa ya? Aplikasi menggambar informatika kenapa ngamuk ya? Kenapa coba ya? Nah, ada caranya. Coba gue suruh ini dia tahu nggak? Kalau dia nggak tahu ya udah coba harus nulis ulang berarti. Fix this code. It keeps force close. Sok. Oh, astaga. Oke. Nah, tadi ya. Tunggu, ini ada yang salahnya inden doang ya. Jadi ntar dev init kan. Ini kan init itu adalah dev constructor artinya ya. Jadi kita mengkonstruk, bisa diklik banget pakai tangan. Pakai itu? Nggak bisa. Bisa, iya. Nah, ini kan ini inisialisasi doang ya. Ini tempat gambar, ini buat pensil. Nah, binding ini tuh ngegabungin function ya. Nah, kalau kata si ChatGPT, ini tuh Raya tuh salah ini. Tapi ini harusnya di mana sih ya? Tempat tombol warna. Ini si set transparan tuh ada di dalam tempat tombol warna ya, bukan di luar ya?
Nah itu Kak, aku soalnya cuma disuruh salin sama gurunya. Gusti Allah. Tunggu ya, sabar ya, kecek-kecek dulu. Ini indennya misah semua apa gimana? Tunggu sebentar. Karena kan gini, ini kan buat tombol sel segini. Atau ini semua ke kiri sih? Ini. Tunggu, sabar ya. Ini soalnya problemannya sangat how how to move the tab to the left visual studio code. Nah ini. Hold on, shift key and press tab. Oh, shift aja terus ini. Baik kalau kecil kayak gini ya. Terus lagi tuh shift. Itu nggak bisa. Nggak mau. Oh, oke ngerti. Ini kan kecil mau geser ya, sabar. Ini shift terus tab. Ah, ini kita pindahin semua ke kiri kalau gitu. Raya kasihan banget sih. Raya jangan ini ya traumatik sama coding. Iya Kak. Soalnya gara-gara takutnya gitu. Dia tuh sangat asik. Taruh ya, devnya udah sama semua belum rata kiri. Oke, sekarang kayaknya aman. Ini warna tuh punya siapa sih? Spider, shape ukuran, segala macem. Mouse move. Ini ngamuk tuh gara-gara apa sih? Taruh ya. Ini kita hapus dulu. Kita tanya lagi si ChatGPT ya. Tenang. Spelling errors. Delete all. Apa sih? Oh, ada yang error. Coba. Kasih ke copy ya. Kan nanti kan kalau yang Raya itu kan masih bisa download lagi kan. Ini udah dibenerin nih. Kamu ngacuh. Tunggu. Mana? Kamu kok ngacuh sih? Oh, continue generating dong. Jangan sepotong dong. Anda nih. Benerin yang benar. Tadi kayaknya ada yang salah deh. Si delete. Oh, ada yang nggak delete. Coba dia pakai apa? Tuh kan geometrinya dia nggak pakai yang itu kan yang awal nggak tahu karena aneh itu definisinya ya. Ntar ini kasih copy dulu ya. Kalau jalan oke, kalau enggak ya dikasih kejelasin lagi. Ih, tetap force close. Kenapa ya? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Sabar. Lewat the code and make it work. Masa gue. Dah, sambil kecek-kecek dulu. Mana tadi? Bentar ya, penasaran ya. Soalnya kalau enggak, kecek tulis ulang nih. Pakai cara gue. Tapi it's supposed to work ya. Oh, ini tuh ada di dalam sini ya. Dev. Cara kecil kebalikin lagi ke. Oh.
Bisa ya? Bisa Kak. Ternyata tadi nggak ke save, tapi dia ngomong bisa tuh. Nah, oke. Bisa Udah bener dipencet sama lagi. ChatGPT udah dibenerin berarti, cuman berarti yang tadi salah tuh ada sedikit. Oke, ada yang salah ketik. Si delete jadi all tuh apa? Terus bindingnya ada yang salah kata dia. Tapi udah, ininya tuh tadi kan sama Kak Cika udah digeser ke kiri ya. Terus udah jalan sih, udah oke nih. Kayaknya bisa deh, coba ya. Pensil. Garis. Garis di mana? Ukuran. Oh bisa loh, canggih ya. Tapi garis, oh garis. Gimana sih? Oke. Garis nggak ngerti gimana. Warna garis. Warna isi. Warna garis. Green. Kotak nih. Tapi nggak jalan. Gimana sih makanya? Arc. Hapus. Hapus bisa. Warna. Pensil pasti bisa. Jika ganti orange bisa. Ganti merah bisa. Oke. Tapi kalau garis blue bisa. Undo. Oke. Undo. Hapus. Oh, atau nggak boleh itu ya? Kotak deh. Gimana ya? Kotak tuh gimana ya? Kotaknya setahu aku kayak di drag dari satu sisi terus kayak diginiin gitu Kak. Oh, nggak bisa, nggak mau. Nggak bisa ya? Apakah jika pakai touch screen sih? Art juga nggak bisa. Ini harusnya gak kayak gini sih. Contohnya terlalu susah. Taruh ya, kecek-kecek tuh. Buat tambah menggambar bentuk. Unbind. String for. Ini lagi generator. Nih, pembuat garis. Bind motion. Jika diklik. Tidak diklik. Oke, handlernya mana? Nih ya, ini create line. Berarti dia pilih. Kalau pilihan oval, dia akan buat ini nih di sini nih pilihannya ya. Kalau line, dia akan event bikin create line. XY event fill self warna get with self ukuran get. Kalau pilih ini, dia bikin rectangle. Widget create rectangle. Kalau itu widget create oval. Nah, si widget itu udah ada create-nya. Harusnya bisa. Tapi kenapa? Oh, atribut error. Ini self mouse move-nya nggak. Oh, bakal cek nggak pakai move. Coba ya. Please. Oh, oke. Ntar ya. Si ChatGPT bilang apa tadi? Coba deh, Kak coba yang ini. Kayaknya apa sih emang? Kita close dulu. Kayaknya ada yang salah di itunya deh, define-nya deh. Wih, so tahu mau ChatGPT diganti jadi gini, wih. Oh bisa sih. Bisa sih yang ini mah. Tapi nggak mau gini. I don't want it. Oke.
Oh, ini aja. But the following part, if error, image, sabar ya. Ini it's not supposed to be this hard sih. Harusnya nanti ujiannya nggak boleh kayak gini ya. Harus sesuatu yang lebih. Oh, mouse move-nya nggak punya gitu dia di sini. Bukan di sini. Sabar ya. Find mouse. Nah, ini move-nya cuma ada satu. Oh iya, kita nggak punya mouse move. Kok nggak ada mouse move-nya ya? Nah, makanya dia ngamuk nih, nggak jalan. Dia bonding kan, tempat menggambar. Kalau saya kita pilih, dia bilang mouse move, tapi nggak ada. Berarti harus gimana bikinnya? Tadi dia bikin nggak di sini? Si mouse move itu harus kita define. Tapi ono, ntar dulu ya. Tempat mouse move. Colors udah. Lambda set warna hapus jika diklik, jika dilepas. Oke, biarin dulu. Nah, ini dia baru nambahin ini ya. Nggak tahu deh kalau yang punya teman-teman Raya bisa, tapi udah dites semuanya nggak jalan. Jalan sih Kak, tapi nggak tahu kenapa mereka bisa. Tapi kadang udah kayak ngeran berapa kali begitu di run nggak berapa error juga sih. Hmm. Kan bikin sendiri tapi yang akan cukup waktunya. Ntar ya, coba deh kita tes dulu yang ini. Mas Novi ini emang nggak ada, emang nggak di define nih di sini, nggak tahu apa kelewat atau gimana. Ini nggak ada mouse move sih emang. Si function itu tidak ada. Kita coba yang di save dulu. Kayak gini ya. Apakah aman? Oke, pensil. Oke. Ini kurang gede. Nanti bisa sih kita resize lagi. Garis. Nah, sekarang bisa nih. Kotak. Bulat. Arc. Bagus juga. Sekarang sih bisa. Pink. Agak bisa nih. Warna isi. Pink. Oh, bisa deh. Yellow. Oh, warna garis. Hijau. Oh, bagus deh. Bisa nih. Ya, tapi gitu ya. Nah, oke. Back ya. Nah, ini despite of yang versinya. Coba kirim ke Raya. Versi ChatGPT atau versi yang dari sekolahnya Raya, Kak Cika jelasin dulu. Download. Nah, ini udah versi baru ya. Oke. Ini Kak Cika kirim balik. Oke ya. Prinsipnya gini ya, suatu kelas itu sebenarnya tuh dia hanya containing fungsi-fungsi atau apapun yang mau kita sebenarnya ya, ini tuh nggak usah pakai kelas karena kelas tuh biasanya gini, misalnya Raya punya kategori misalnya binatang, terus misalnya oke, binatang tuh harus dipecat 3, anjing, kucing sama singa, dia bunyinya beda, itu pakai kelas tuh. Atau misalnya mahasiswa tuh ada mahasiswa S1, ada S2, ada S3 gitu. Tapi kalau untuk ini sebenarnya nggak usah pakai kelas gitu, bisa implementasi biasa pertama itu. Tapi karena udah terlanjur pakai gini, ya udah berarti dia buat ini tuh apa ya, suatu kelas dengan banyak fungsi gitu. Nih buat dia bikin binding ke segalanya gitu ya, ke
ke bagian tombol ini, tombol itu gitu. Tapi prinsipnya di semua function mengakses ke ada button ya, ada button beberapa tombol undo, tombol apa gitu. Terus ini colors ada listnya, ada listnya gitu. Yang Kak Cika nggak ngerti, kenapa harus gini sih listnya? Light blue, light blue, light blue, green, 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 light green gitu nggak ngerti kenapa. Pokoknya Berarti kan kalau misalnya format tampilannya kan berarti yang dia pakai yang frame-frame itu tadi kan. ya, Tapi kalau misalnya fungsinya kenapa misalnya dia tadi yang bulat itu dia ngeluarin bulat gitu karena apa Kak? nah jadi gini, ini kan nih ya runningnya gini. Pertama dia bakal layout dulu. Gue punya ini ya, gue punya kontainer gitu kan. Ini di awal. Pokoknya kalau dijalanin berarti fungsi mainnya ini ya. Iya. Ya udah, saya bikin Windows pakai library TK ya. Iya. Terus kita buat sekarang geometrinya ukurannya sekian. Terus kita bikin app. App itu adalah kelas image generator yang melibatkan kontainer yang root-nya segini gitu. Jadi semuanya tuh nanti si root itu akan ngikutin si kontainer si image generator ini. Dah. Terus kan dia nanti lewat nih. Nah, sebenarnya frame canvas itu kan dia punya. Jadi dia tuh bikin frame-frame, ada frame yang canvas, bagian yang gede itu kan. Ada frame yang tombol, itu yang tombol-tombol semua. Ada frame warna, itu yang warna-warna semua. Jadi ini tuh sebenarnya nih ya kalau kecikaran lagi, itu tuh dia tatakan di atas tatakan gitu, tatakan di atas ini, di atas kontainer. Nah, kayak gini ya. Jadi ini si ini ya frame canvas ini ya, canvas yang ini. Terus udah gitu tombol yang ini deh kayaknya yang pensil garis ini. Warna ya ini yang di bawah-bawah ini gitu. Itu tuh mereka taruh di dalam satu frame gitu. Nah, berarti kalau kalau kita lihat kayak gini kan dia punya 3 frame sebenarnya. Nah, si parent ini dia bilang si image generator ini dia kasih namanya parent. Nah, menurut Kak Cika sih kayaknya kita tuh punya root, terus parent tuh di atasnya root. Udah gitu si parent ini tuh punya frame gitu kayaknya. Jadi ada beberapa lapis gitu ya. Ya. Nah, si parent itu ukurannya segini. Gitu. Dah. Terus gitu dia setup ya, misalnya setup warna. Makanya tadi setiap kali Kak Cika gambar kenapa biru, karena di awal tuh dia ngesetnya blue. Nah udah, terus dia akhirnya bilang, oke, gue bikin tombol, bikin tempat menggambar, bikin slider, bikin tempat tombol warna. Dah, sekarang buat tombol menggambar, tempat menggambar ngapain? Dia bilang ada kanvas, dia bilang, gue pakai frame kanvas ya, ukurannya segini-segini, warnanya putih. Gitu. Nah, tempat menggambar ini gridnya row 0, kolom 0. Nah, di Python tuh ada layouting namanya ya. Jadi kenapa ya kan tadi kayak Kak Cika bilang, kenapa sih orang kok pakai frame-frame lagi? Karena bisa jadi misalnya Kak Cika punya kayak gini. Terus gitu Kak Cika mau ada beberapa bagian gitu ya. Terus Kak Cika bisa bilang gitu, gue maunya dia di baris pertama, kolom pertama gitu. Frame kedua mau di mana? Mau di baris kedua kolom ke satu, mau di baris kedua kolom ke 0. Tapi mau yang satu lagi tuh mau di baris ketiga kolom ke satu gitu misalnya. Jadi ini tuh bisa kita atur pakai grid ini ya. Jadi prinsipnya pada saat kita udah define kontainer utama, terus kita define lagi ada kontainer lain nggak? Nah nanti dia mau diisi apa? Terus posisinya sebelah mana? Kan ribet ya maksudnya. Ini tuh contoh ini tuh menurut Kak Cika terlalu susah gitu karena kompleks. Jadi terlalu banyak barang gitu. Padahal dengan sederhana aja justru konsepnya malah dapet gitu. Ini terus kan setiap nih setiap bagian gitu ya, baik kontainer nih, misalnya Kak Cika punya root ya atau baki. Pada saat Kak Cika nambahin kontainer baru itu harus Kak Cika pack. Pack itu artinya gua masukin gitu. Terus Kak Cika mau naruh tombol, Kak Cika harus pack. Nah, pada saat Kak Cika nge-pack, Kak Cika bilang, tombol ini mau gue masukin frame 1, frame 2, apa frame 3, atau mau dimasukin ke root gitu. Itu harus bilang. Gitu. Ya, jadi kalau ini kan dia masuknya, oke, frame canvas kita masukin, karena frame canvas tuh masuknya ke kontainer yang
kanvas ya udah masuknya ke situ gitu kira-kira. Udah kan, akhirnya kita bikin yang tempat menggambar itu yang kotak gede itu kan harusnya. Oke, itu udah. Terus sekarang dia bilang menggambar dengan pensil. Berarti di tempat menggambar, nah dia akan ini kita rilis ini ya, dia unbind dengan fungsi-fungsi yang button 1 dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau kita gambar, kalau misalnya Raya lihat ya, ada bind sama unbind kan. Itu tuh artinya apa? Pada saat kita milih pensil, berarti kita nggak ngurusin yang garis kan sama yang lain gitu. Jadi unbind tuh kayak, oke, sekarang kita nggak connect sama function-function yang itu, kita connect-nya sama yang menggambar dengan pensil. Makanya menggambar dengan pensil tuh dia unbind button 1, whichever that is gitu ya, yang manapun itu. Tapi dia connect-nya ke yang motion sama button press sama release gitu. Nah, dia binding ke sini. Kalau menggambar bentuk, itu berarti yang gambar bentuk kan. Nah, ini Kak Cika gambar bentuk tuh yang Kak Cika nggak tahu. Bentuk itu yang siapa ya? Nah, gambar bentuk tuh kayaknya bisa milih gitu. Misalnya, oke, bentuk itu bisa kotak, bisa bulat, bisa arc kan. Nah, jadi dia berarti, nah liatin ya, bedanya apa? Kalau misalnya kita gambar garis ya, kalau misalnya nyoret pensil itu kan nyoret. Tadi kan Ray bilang Kak, kalau yang itu di drag gitu kan ya. Nah, ini tuh cara dia bilang bahwa oke, kalau misalnya lu mau bentuk, berarti motionnya beda sama kalau kita sama gambar. Kalau ngegambar itu kita nge-press button, kalau ini kita motion gitu, nge-drag gitu. Udah ya, itu bagian menggambar bentuk. Jadi gambar pensil apa bentuk? Bentuk nanti dibagi 3, mau kotak, mau bulat, atau apa oval atau mau arc gitu. Nah, ini buat tombol. Nih, ini tuh membuat tombol. Buat tombol tuh yang ini ya. Ini nih. Oh, iya. Tapi kok dia radio button ya? Berarti kan radio button tuh harusnya ini loh. Ini deh radio button tapi nggak kelihatan gitu. Radio button tuh bukan yang bulat-bulat gitu ya. Dia bilang teks pensil, garis, kotak, bulat. Nah, dia bikin yang ini ya. Buat tombol tuh yang atas ini, button yang di atas ini. Nah, kenapa radio button? Raya tahu nggak? Jadi komponen di dalam tampilan gini ya, itu tuh ada label. Label tuh ngasih nama nih, kayak ukuran 1 gitu tuh label. Ada text field. Text field tuh kalau misalnya Raya harus masukin sesuatu gitu. Misalnya nama, nah itu di sampingnya tuh text field ya. Kalau teks besar tuh yang masukin besar. Nah, ini tuh kenapa si button ini dibilang radio button? Karena radio button tuh nggak boleh dipilih lebih dari 1. Jadi kita nggak boleh milih, saya gue mau pensil terus menggambar bulat, nggak boleh. Terus juga misalnya memilih laki apa perempuan, nggak boleh dua-duanya kan. Kalau pakai klik apa sih namanya ya, centang itu, yang centang itu kan boleh milih saya mau makan sapo tahu nasi goreng, nah itu kan bukan. Nah itu ini makanya radio button dah gitu ya. Nah ini nanti Raya lihat ini tuh posisinya di mana gitu. Indikatornya onnya apa enggak, tapi dia di packnya tuh rata kiri terus bla bla gitu lah ya, paddingnya untuk jarak antar dia, terus dia value-nya harus beda. Kalau value-nya sama nanti bentrok. Liatin, harus di pack, jadi dia harus dimasukin ke dalam kontainer utama. Dah, itu tombol yang itu. Sekarang bikin tombol warna. Tombol warna yang di bawah kan, yang ini. Blue, light blue, apalah segala gitu ya. Ini kan tombol warna nih ya, lihat. Warna garis. Nah, lihat. Yang warna garis kan kalau Kak Cika klik bisa milih. Nah, itu adalah combo box namanya. Nah, combo box itu harus kita set values-nya. Combo box kayak yang tadi Kak Cika pilih, maksudnya pom bensin mau apa aja gitu. Nah, itu tuh bisa kita isi. Nah, dia cuma diisi warna garis, warna isi. Kalau saya Raya mau nambahin misalnya lalala gitu ya, tambahin di sini gitu. Udah, berarti kalau saya kita bilang, oke, save box ini currently-nya 0 gitu ya, default-nya 0 gitu. Oke. Udah, ini setting ukurannya. Udah gitu, ini setup
eh yang ini, mau garis, mau fill, undo atau hapus. Ini tombolnya yang ini nih yang berempat ini. Nah, itu setupnya di sini. Oke, tapi ini belum di pack ya, udah, tapi kita udah define gitu. Oke. Iya. Nah, colors itu nggak ngerti Kak Cika kenapa dia harus ada green apa-apa ya semua itu. Tapi dia bikin colors. Nah, sekarang dia bilang, oh ngerti kayaknya background sama itunya ya. Nggak ngerti lah maksudnya apakah kenapa 3 gitu. Apa misalnya garis luar, garis dalam, apa nggak ngerti. Nah, sekarang kita bilang for index, text color big background and enumerate colors, button frame warna. Jadi dia ini kayak kita milih, ini kita lagi set up backgroundnya atau pinggirannya gitu. Nanti kita set warnanya. Nah, udah nih si frame warnanya nanti kan di pack kan. Dah. Nah, kalau ngeset warna itu gimana nih kan ada set warna nih. Set warna tuh ya udah katanya dia akan ngambil dari self box warna garis gitu ya. Kan di sini ada warna garis nih. Kita mau pilih apa nih? Warna garis atau warna isi gitu ya. Kita bilang kalau warna garis berarti kita set colornya misalnya ambil tombol yang dia pilih apa gitu. Yang dari button pilihannya tuh dia pilih apa gitu. Kalau misalnya dia nggak pilih warna garis berarti dia pilih warna isi. Ambillah apa yang dia pilih dari warna isi untuk mengisi. Gitu. Dah, kalau hapus, berarti tinggal nge-delete all aja. Itu udah ada fungsinya, koordinatnya dibersihin. Nah, ini tuh cuman ngecek kalau dia ngeklik sama nggak ngeklik. Jadi ngeklik kan kalau saya pakai mouse atau pakai tab kan kerasa ya. Jadi biar tahu kalau dia udah pas ngeklik, itu kayak kalau Raya belajar apa namanya? Pen up, pen down gitu. Jadi pennya lagi ditaruh apa lagi di up gitu. Udah, terus ini pembuat garis ya ngecek kalau diklik ya udah mulai berarti di koordinat itu gambarlah sesuatu gitu. Jadi dia akan nambahin ya kayak koordinatnya ditambahin kan kalau kita nggak kebayang nggak ya? Kalau saya kita mencet itu kan kita ada di satu XY ya. Kalau kita diem kan pindah XY. Nah, dia tambahin tuh XY-XY-nya tuh. Nah, XY-XY-nya tuh diisi dengan pixel yang warnanya udah kita pilih. Jadi itu nanti membentuk garis gitu. Prinsipnya begitu. Udah gitu. Ini pilih warna, ini pilih warna fill, ini bikin slider tuh yang ini yang ini. Oh ya. Itu slider ya, jadi kalau kita klik dia geser. Prinsipnya gimana Kak? Ya dia geser ini aja, baris sama kolomnya gitu. Terus ada ukuran juga, bisa undo juga. Udah, nah Kak ngegambarnya di mana? Di mouse move ini gitu. Jadi tadi kan kalau kalau misalnya bikin gambar garis itu beda sama bikin bentuk. Nah, kalau bentuk itu dia akan pakai mouse move. Nah, dari mouse move itu bisa pilih enggak deh semuanya deh ini semuanya ya. Jadi ya udah sekarang dari semua itu kita harus lihat pergerakannya. Kalau dia pilih gambar berarti mouse move-nya akan membuat garis. Kalau dia pilih kotak, dia akan membuat kotak dan seterusnya. Kok bisa berbentuk itu, Kak? Emang si widgetnya itu udah punya eh, fungsi untuk gambar lain dan seterusnya. Cuman dia harus baca eventnya tuh apa gitu. Misalnya lu ngeklik atau apa gitu. Nah, eventnya apa? Mouse. Jadi klik mouse gitu. Sebenarnya bisa aja misalnya pakai apa ya? Keypad, key gitu. Misalnya panah gitu juga bisa. Nah, tapi kan harus cek dulu. Ini kan pada saat mouse-nya bergerak. Tapi kalau dia udah lepas harus dicek juga gitu. Jadi kalau misalnya udah rilis, berarti dia catat tadi tuh dia mulainya di titik mana, berakhir di titik mana gitu. Terus dia udah dia gambar berdasarkan ini dia lagi ngapain, tadi pilihnya apa gitu. Jadi kalau dia tadi pilihnya kotak gitu ya, pas berhenti di titik itu ya kotak gitu. Ya udah itu rilis terus diisi sama warnanya gitu. Gitu ya. Jadi eh, kalau analisis GUI yang kayak gini, itu Raya beda sama analisis program sederhana kayak gini misalnya. Belum mana yang kecil sederhana ya. Misalnya apa? Yang kata tadi deh misalnya. Nanti kita lanjut minggu depan deh. Aduh Raya tuh deh.
kasihan takut burn out. Ya kayak gini yang tadi Kak, itu kita yang kita file kerjain. yang kakak kirim yang udah diedit-edit itu ya kak? Ya. Nah, Kak Cika masih nggak tahu tuh yang punya Raya. Soalnya harus dicobain salah satu, takut habis waktu juga. Tapi ini intinya ini sih sebenarnya yang Raya, tapi Kak Cika bilang si ChatGPT lu benerin aja deh gitu, jangan. Soalnya kan dia tadi sempat dia buang-buangin kan, kata dia nggak perlu yang kayak gini-gininya, gue tulis ulang sama dia, so tahu banget Iya, iya. sama dia kan. Tapi ini prinsipnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian kalau Raya pakai GUI emang logiknya nggak runut gitu, tapi ya tergantung mana yang dipencet gitu. Nah kayak gini kan terserah aja, misalnya Kak Cika gue mau pencet warna dulu gitu kan, terus gue ukurannya mau 6, terus gue pilih oke pensil gitu, terus warna misalnya warna garis misalnya mau tapi kok dia nggak gede ya, coba kasih hijau, oh iya bener loh, Gede kok kak. pensilnya bagus juga loh, maksudnya oke juga ya. Hmm, gitu. Tapi sebenarnya pastinya mah bikin kalkulator tuh biar lebih sederhana. Nah Kak Cika tuh nggak gitu setuju sih sama, tapi kan dari sekolah raya udah gatel gitu. Kak Cika punya versi sendiri yang nggak serumit ini sebenarnya, tapi ya itulah ya, gitulah. Nah ini ya sebenarnya ya mostly yang kita pakai itu ada di sini ya. Jadi ada image draw. Jadi kayak ngegambar bentuk-bentuknya tuh kita tinggal manggil fungsi punya dia, milih warna juga punya dia gitu. Kayak terus frame, GUI-nya itu pakai library-nya Python-nya sebenarnya gitu. Cuman memang kan rumit juga, harus ngebind, unbind, harus layouting, belum mikirin apa tadi pen up pen down-nya, klik nggak diklik, pusing ay. Kan itu ngecek eventnya selalu kan, terus ngambilin koordinatnya belum dipungutin koordinatnya kan sama dia dibaca terus kan. Oh mouse-nya lagi down, oke berarti gue harus save tuh XY-nya, XY yang dia lagi pencet. Kalau dia lagi pencet, XY-nya kepencet, berarti harus gue kasih warna sesuai sama yang dia pilih. Tapi kalau misalnya dia nggak milih garis, berarti gue aplikasinya beda nih. Gue cuma lihat titik awal sama titik akhir aja. Terus gue artinya apa? Itu bentuknya kotak apa? Ya gitu loh. Jadi logiknya dia beda. Gitu ya. Iya kak. Nah, udah. Nah, sekarang Kak Cika sebelum ke minggu depan tuh Raya masih briefing Kak Cika. Raya mau kerjain yang mana biar Kak Cika bisa secara efektif mengajari Raya dengan benar supaya nggak bete. Ini Kak Cika udah Oh, bikin soal sih sebenarnya tadi. Kalau Raya mau buat latihan dulu. Gimana ya? Ada pertanyaan dulu Kak? sebenarnya sih enggak kak, cuman ya karena nggak pernah jelasin jadi ya baru baru benar-benar tahu lah itu maksudnya gimana dari codingannya. Nah, gitu. Ya, Kak Cika pikirin ya. Kak Cika tuh yakin sebenarnya sih kalau ngelihat yang dulu kan Raya pernah ngasih ke Kak Cika yang inget gak yang tugas yang suruh input data itu loh. Itu kan detail tuh. Iya, Raya tuh sebenarnya ngerti, udah detail, udah apa prinsipnya tuh udah tahu gitu. Tinggal dirapiin aja sama dikasih pemahaman yang miss-miss aja gitu. Nah, menurut Kak Cika nih overwhelming banget sih coding yang ini, terlalu overkill gitu. iya Bukan kak. mak bukan Karena kan maksudnya sebenarnya ya duluan kak. enggak, iya bener. Maksud Kak Cika gini, bukan anaknya nggak ngerti, bukan anak kayak bodoh, nggak bukan kayak misalnya, anak TK diajarin integral, bukan gitu. Maksud Kak Cika, ini tuh kayak misalnya, Raya baru belajar nih apa ya tinju, tiba-tiba suruh lawan Mike Tyson gitu. Ya kan latihan dulu lah, bukan berarti Iya. nggak bisa, belum latihan gue gitu. Itu juga sadis. Tiba-tiba suruh bikin jua yang gitu, kalau Kak Cika ini overkill gitu. Jadi sebenarnya kalau dikasih step by step tuh Raya, oh gue ngerti. Kayak tadi kan Raya, oh iya ini maksudnya ini, maksudnya ini. Nah sekarang Raya gimana? Katanya tadi ngomong apa Raya? Lupa. Iya, soalnya kan Raya, sebenarnya kan tugas kan kak. Jadi ah, dikumpulnya tuh sebenarnya tuh minggu lalu kan hari Minggu. Nah cuman kan aku masih nggak bisa. Aku kayak udah mm, otak-atik semingguan gitu tuh kayak menurut coding sesuai coding yang dikasih sama si gurunya juga nggak jalan-jalan gitu nggak bisa ngerem. Sampai akhirnya aku nanya temen kan. Bisa ah, buat kayak dicekin kan disamain sama screenshotannya gitu kan. Jadi kayak
cekin dong, bantuin gue takut siwar gitu kan Kak. Oh iya iya Terus iya. temen aku tuh bilang udah sama kok, tapi kok masih gak bisa yang gitu makanya. Nah itu makanya. Nah Kak Cika juga suka gitu ya kadang-kadang misalnya ya coding nih kayaknya sama, tapi bisa jadi ada satu baris atau ada satu tab yang kelewat gitu aja, cuman gitu atau satu function yang nggak cocok. Cuman tadi sih dari awal pas kita lihat kalau Kak Cika mah udah ditulis ulang dah gue udah gatal banget soalnya. Si ChatGPT bilang sih pas di awal itu ada kesalahan tab kan, tabnya salah katanya. Terus katanya delete ada yang dikit, deket delete-nya Kak. Terus warna warna fill ada yang once fill katanya gitu. Ini ya katanya yang tadi ntar Kak Cika kasih ya. Kata ChatGPT. Jadi ini kayaknya cuman ini aja. Ini, kata ChatGPT. Cuman ini aja ya apa? Typo delete L-nya K. Terus warna A-nya jadi S. Create arc jadi create arc gitu cuman itu. Coba deh nanti Raya benerin deh. Cek udah kirim ke WhatsApp. Boleh minta coding yang tadi Kakak udah otak-atik nggak Kak? Yang dari ChatGPT ini. Terakhir banget nggak? Ya, ini ya Kak Cika Tahu? save ya. Iya. Ini udah cakep nih, udah versinya si ChatGPT nanti boleh Raya ini. Ini versi terbaru. Ini versi terbaru. Soalnya codingan Nah, bapaknya tuh kemarin juga udah sama Kak. Beneran kayak aku sampai nanya ke 3 temen gitu, katanya sama kok gitu. ya. Nah, kalau misalnya Raya penasaran sama versi yang kan ada versi yang Kak Cika udah benerin ke ChatGPT, ada yang versi Raya lama. Versi Raya lama sepertinya yang masih dibenerin tuh cuma satu tab yang tadi Kak Cika tunjukin. Apa namanya si tabnya kurang kiri. Sama itu tuh ada typo-typo aja sedikit. Nah, itu Mungkin kemarin bagus. waktu pas disamain pada siwar semua kali ya. Jadi pada kayak kayak sama gitu. Iya, pasti dah. Gimana nggak sih orang itu coba berapa baris? 200-an. 100 baris. Mau gimana nggak sih Makanya kalau Kak Cika ngoding per 5 baris gitu ya. Jadi kita run jalan, oke. Nambahin lagi. Run jalan, oke. Terus misalnya Kak Cika mau nambahin sesuatu, bikin file baru tuh. Gue jalanin dulu di sini, ini jalan. Nah, gue gabungin nih. Kalau nggak jalan, siapa yang salah nih? Ini di sini jalan, kalau di sini nggak jalan gitu. Kalau kan buildingnya gitu. Tapi kalau memang udah ada contoh terus nyoba kan jadi get lost ya. Maksudnya kan kita mesti ngikutin mikirnya dia kan. Kayak tadi, Iya. loh kok nggak ada move mouse-nya mana gue tahu orang gue kagak gitu mikirnya gitu kan. Nah itu yang bikin susah sih sebenarnya. Mm. Move gitu ya. Iya Kak. Kabarin ya misalnya kayak ada menanya apa terus misalnya Kak Cika di briefing saya Kak minggu depan tolongin ini dong ini Kak Raya kirim dulu deh problemnya misalnya Kak Cika siapin ininya nanti kita biar tinggal ngebahas atau gimana gitu ya. Iya Kak. Aku soalnya juga masih nunggu kan gurunya kan katanya mau kasih kisi-kisi kan Kak. Jadi aku masih nungguin Nah itu juga. kasih aku Ya. ya Kak Cika bisa 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 paling enggak kita bisa generate atau nyiapin itu Kak Cika bisa oke berarti kita di kayak gitu tuh medan perangnya kayak gitu latihannya kayak gitu-gitu gitu. Iya Kak. Soalnya sebenarnya kan gurunya tuh nggak mau Kak bikin ulangan tertulis kan. Dia maunya bikin proyek kelompok gitu buat ini ujiannya kan. Tapi Mm-mm. karena kan masuknya peminatan kan Kak informatikanya. Tapi terus Mm-mm. waktu dia bilang ke guru bidang kurikulum nggak boleh, ternyata harus bikin yang tertulis. Jadi dia juga kayak ya begitulah. Dia bingung-bingung juga kayaknya ngasih soalnya. Tapi menurut Kak Cika gimana caranya tertulis ya coding mah nggak bisa tertulis satu. Itu makanya Kak, apa mungkin dikasih coding terus kita kayak ini codingnya masuk gimana, outputnya jadi gimana gitu kali ya Kak, palingan. Tahu makanya Kak juga nggak kebayang. Tapi ada sih sebenarnya kadang-kadang kalau kuliah juga gitu sih kayak misalnya tulis coding untuk mencari bilangan prima gitu juga bisa sih. Hmm. Tapi sebenarnya lebih gampang kalau kayak Raya bilang misalnya coba perhatikan coding ini apa yang salah gitu misalnya. Atau suruh jelasin kan itu juga bagus sih sebenarnya misalnya hah kan kalau kita baca kayak bener kan tapi oh ya ini kurang kurungnya oh ini kurang tab-tabnya oh ini keywordnya salah oh ini variabelnya belum di initialize oh ini apa gitu loh ya Kak Cika kebayang sih
Ya, nextnya kayak gitulah. Nah, kalau Raya dapat kirim aja langsung WhatsApp. Iya Kak, ya, Jadi Kak Cika udah baca-baca dulu gitu ya. iya Kak. Jangan menyerah, katanya masuk teknik elektro. Iya, Kita nanti waktu spesies ya, rule the world tau elektro tuh bisa hardware sama software. tapi elektro ketemu codingan juga ya Kak. Coding banget. Jadi bisa, tapi codingnya bisa ke software, bisa ke hardware. Oke. Bentar. Raya tunggu bentar. Kak Cika buka pintu. Udah, bentar. Oh iya Kak, iya. Iya. Ya. Oh, yang masuk penjara. Kok bisa? Ya nanti ya, bentar. Raya, ntar ngobrol bentar. Jadi kalau Raya masuk elektro itu kan Raya bisa pilih sih sebenarnya. Kan katanya mau biomedik. Biomedik tuh terlalu ke kedokteran. Nah itu tuh nanti urusannya sama alat-alat kedokteran. Kalau ada yang mati susah loh, pusing loh. Kecil dulu biomedik tuh paling takut soalnya salah aja sedikit orangnya ambrol. Kalau urusannya biomedik sama orang, stres itu ya. Terus sebenarnya Raya mau em, apa misalnya informatika tuh software aja gitu. Sementara kalau elektro itu bisa software bisa hardware, nah bisa coding, tapi kan sebenarnya semuanya itu ini ya ujungnya emang belajar ke ini, ke AI pasti nanti ujung-ujungnya pasti AI gitu, karena kayak gini kan, kayak sekarang kita pakai ChatGPT ya, kalau kita nggak ngerti hmm, gimana sih bikinnya gitu atau cara kerjanya gimana, udah gitu pasti digiles gitu sama sama masa depan. Jadi kalau misalnya eh mechanical engineering, kalau mechanical engineering arahnya robotik, kurang kurang generik. Nah, kalau elektro itu bahaya karena berarti Raya belajar belajar hardware. Hardware pasti kepake, teknologi pakai hardware. Kalau Raya arahnya ke coding atau ke software itu bisa jadi kayak informatik, bisa computer science, bisa computer engineering. Masa depan itu semuanya udah kayak gitu. Isinya coding, science, computer science, AI. Menurut Kak Cika kalau Ryan ngejar electrical engineering itu survival. Semangat ya. Iya Kak, Makanya ya udah nanti bisa ngobrol sama Kak Cika, Kak kayak gimana sih kuliahnya gitu. iya. Nanti Dan aku chat Kak kalau bisa kepikiran. misalnya Raya nggak suka, Kak Cika tuh nggak suka hardware tadinya. Elektro tuh bisa milih, misalnya apa mau tegangan tinggi tuh yang ke PLN. Atau misalnya mau kontrol tuh misalnya Raya bikin kontrol aja, misalnya apa? Kontrol eh, kereta api, kontrol komponen gitu ya, kontrol komputer. Nah, komputer tuh urusannya komputer aja. Terus ada elektronika tuh ini ya mm, ngedesain komponen. Jadi kayak misalnya, oh gue bikin komponen nih, biar gimana supaya dia sekecil mungkin, seringkas mungkin, itu elektronika. Terus ada biomedik itu. Biomedik paling ribet lah kalau kata kecil kamu. Soalnya urusannya Tapi nyawa. kalau biomedik itu katanya perpanjangannya mesin ya Kak. Jadi kayak dia bakal, Tapi itu urusannya, Kak Cika lihat teman-teman yang biomedik kan pasti mereka ke dokter kan, misalnya ke rumah sakit. Itu iya, yang tendensi atau tegangan beda dikit selesai loh. iya orangnya langsung, Misalnya pasang ini di sini tuh salah apa gitu, arusnya beda dikit, selesai orang loh itu maksudnya. Kak Cika udah, gua nggak mau. Terus udah gitu saya misalnya eh bikin tapi kalau Raya suka bagus ya. Cuma kalau Kak Cika nggak sanggup karena saya kayak bikin mesin cuci darah gitu. Kan berarti harus nyensor, terus ke rumah sakit. Berarti mesti lihat, oh orang dicuci darah tuh gitu. Oh pompanya kayak gitu, pompanya darah gitu kan. Kalau robot mah masih kena misalnya, oh balap biar cepet gitu. Atau misalnya ya udah bikin mesin kopi cerdas gitu misalnya, kan masih pakai AI.
ini pompa darah gitu kan, baru datang ke rumah sakit ya udah lemes gitu kan. Aduh, gue mesti lihat pasien terus gue bikin alatnya lagi. Misalnya bikin alat buat apa buat MRI. MRI gitu kan harus lihat alatnya. Terus oh komponennya kayak gitu. Terus contohnya harus ada orang sakit udah stress. Tapi nggak tahu kalau Raya enggak Kak Cika. Raya mau jadi dokter, mau double degree dokter sama elektro ya terus kali. Nggak bisa dong melarang ini kan multi talent. Ya terserah Raya aja. Gitu ya sayangku. Iya, Kak. Ya berkabar ya. Iya, Kak. Nanti aku Oke, kabarin deh. thank you. Iya. Makasih, Thank Kak. you for today. Bye bye Iya, Raya. makasih, Kak. Bye, Kak. Ya, makasih juga.